Kanal Desa TV, Sanggar Seni Mewarnai Dunia dari Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten mengadakan workshop kerajinan dari bahan jali bekerjasama dengan LC-Camp Bedono Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan penyandang disabilitas dan relawan Jolali Jali Klaten dapat meningkatkan ekonominya selain mengolah menu beras jali. Ikuti selengkapnya. Saya Agus Yunianto dari Bedono. Tepatnya kami berada di komunitas LC-Camp Laudato Si Camp Bedono, seperti itu. Kami Laudato Si Camp itu mewadahi banyak hal, jadi mulai semua yang berbau lokalitas, termasuk salah satunya yang sedang kami garap adalah jali. Selain jali juga kami punya rumput, ya, jadi gerakan untuk makan rumput. Yang selama ini rumput hanya dianggap sebagai gulma, kami berdayakan, kami lestarikan bahwa rumput itu menjadi salah satu bahan pangan. Dan yang kedua, kami juga bergerak untuk gerakan sosial untuk anak-anak. Jadi kami mendampingi anak-anak secara informal dalam berkegiatan dan belajar. Meskipun kami semua ini tidak ada yang ahli dalam bidang-bidang tersebut, tapi kami mau belajar dan memulai agar semuanya nanti bisa berperan dengan kompetensi masing-masing. Pasti, karena semua pasti punya kelebihan, dan kelebihan itu pada masing-masing yang bisa diberikan untuk teman-teman yang lain. Seperti itulah kegiatan kami setiap hari, jadi saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk menjaga lokalitas yang ada di sekitar kami. Seperti itu. Sedangkan untuk jali ini kami di program 3 tahun, jadi sudah berjalan 1,5 tahun. Dan salah satu gerakan program Jolali Jali ini adalah pemberdayaan budidaya, yang kedua pemberdayaan pangan sebagai olahan dan sebagai makanan, yang ketiga itu sebagai kerajinan. Ini juga nantinya yang diharapkan dari ketiga hal tersebut bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Entah seberapa besarnya itu nanti bergantung pada kompetensi masing-masing, mau atau tidak untuk bertahan dan melestarikan jali ini. Karena apa? Karena satu jali itu sebagai bahan pangan pengganti, dan ini jelas gluten free. Itu yang kami angkat. Selain gluten free, ini juga tinggi proteinnya, tinggi, jauh dari dibanding nilai gizinya dengan beras. Karena dalam kandungan jali itu 2 kali lipatnya kandungan yang terkandung dalam beras. Hanya dia gluten free, seperti itu. Sedangkan untuk karbonnya juga lebih rendah dari dari beras, juga tanaman lainnya. Cuma yang mungkin saat ini menggerakkan kami, kenapa kami harus memilih jali, karena ini banyak masih ditemukan di sekitaran Bedono, seperti itu. Dan ini sudah banyak generasi yang tidak tahu, maka kami bersama-sama menggalakkan kembali untuk mengangkat jali ini sebagai salah satu sumber pangan lokal, seperti itu. Terima kasih. Nama saya Thomas Adi Nugroho. Saya di sini sebagai pendamping disabilitas di Kecamatan Trucuk, khususnya juga di Desa Palar ini. Ini ke sini dalam rangka apa Pak? Begini Mas, ini kegiatan pelatihan jali untuk teman-teman disabilitas dan juga untuk warga di Desa Palar ini. Kebetulan sebenarnya kan jali itu banyak sekali di lingkungan, khususnya di Palar ini bisa kita temukan di alam-alam liar. Tapi dengan teman-teman kelompok tani jali di Palar ini, jali itu dimanfaatkan, dibuat untuk keterampilan membuat gelang ataupun manik-manik lainnya, dan mereka juga mengembangkan lagi sebagai makanan untuk terapi kesehatan.
sepengetahuan jenengan jali itu seperti apa? Jali itu seperti mani-mani kecil, itu keras. Kalau kita ditemukan di liar-liar itu keras, kecil, dan itu bisa kita manfaatkan, dan manfaatnya besar sekali itu. Kemudian pernah merasakan untuk bubur jalinya? Saya sudah merasakan sekali ini. Itu dari kelompok tani jali diolah menjadi makanan seperti bubur, puding, dan saya memang sudah sering makan buburnya. Itu memang sebagai untuk terapi, khususnya saya yang saya gulanya dulu agak tinggi, saya sering mengkonsumsi bubur jali, Mas. Dan mungkin saya sendiri juga merasakan dari perbedaan saya setelah makan bubur jali, ada kemajuan dari segi kesehatan, Mas. Ini jenengan juga ikut untuk hal ini, kemudian untuk yang lainnya nanti seperti apa ajakannya biar jali ini bisa menjadi kerajinan yang ada nilai ekonominya? Ya, ini memang saya mengharapkan untuk mengajak semua teman-teman, khususnya mungkin untuk disabilitas, agar bisa mengembangkan jali ini. Karena ini harapannya sangat besar sekali untuk menunjang dari segi ekonomi, kesejahteraan ekonomi ini bisa kita kembangkan, mungkin nantinya akan menjadi penghasilan. Oke, nama saya Ibu Esti Rahayu. Saya sebagai Ketua TPPKK Desa Palar. Ini Ibu memegang jali, Bu. Jali itu apa sih, Bu? Jali itu sebenarnya berasal dari rumput ya, rumput yang memiliki biji-bijian. Ini seperti ini nih jali. Ya. Ini motivasinya apa Ibu untuk mengikuti acara workshop tentang pengrajin jali? Ya. Motivasi saya ini kelihatannya unik sekali ya, kok ada tanaman yang seperti ini dan menghasilkan biji-bijian. Jadi saya tertarik sekali untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Palar, terutama adalah para kaum ibu-ibu ya. Saya akan meningkatkan kerajinan jali ini, dan terutama adalah para disabilitas di Desa Palar. Pernah menikmati bubur jali, Bu? Pernah. Rasanya gimana, Bu? Enak sekali. Tapi harapan untuk yang lain yang belum merasakan bubur jali? Ya, harapan saya mudah-mudahan kan di Desa Palar ini baru menanam satu lahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa sebagai percontohan. Mudah-mudahan besok segera panen dan bisa terutama ini kemarin kan diberikan kepada kaum disabilitas yang dikelola oleh Mas Nurbetus dan kawan-kawan, dan mudah-mudahan besok kalau panennya itu berhasil dan masyarakat Palar itu tertarik dan bisa mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Palar, mudah-mudahan juga masyarakat tertarik dan bisa menanam dan ikut juga merasakan hasilnya. Tim Liputan Kanal Desa TV.